Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aida Pidiawati dari kelas PAI 4C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hidup sehat dengan makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Langsung saja ke materinya. Yang pertama, perintah memakan dan meminum yang halal dan bergizi. Allah memerintahkan manusia agar hidup sehat dengan makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Allah membolehkan manusia seluruhnya memakan makanan yang telah diberikan oleh Allah di bumi ini yang halal dan yang baik saja, serta meninggalkan yang haram. Berikut ini adalah ayat yang berisi tentang perintah memakan makanan yang halal dan baik, yang terdapat pada Al-Quran Surat An-Nahl ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Bahwasannya Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk memakan makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Nah, apa sih pengertian dari makanan dan minuman yang halal dan bergizi? Di sini saya akan sedikit menjelaskan. Semua makanan dan minuman yang berada di muka bumi yang bermanfaat bagi pertumbuhan badan dan jiwa manusia menurut hukum asalnya adalah halal atau boleh dimakan, kecuali apabila ada larangan dari syarat Al-Quran dan hadis atau karena ada madaratnya. Berikut ini terdapat pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal baik dari apa yang terdapat di bumi. Nah, dari ayat tersebut jelas bahwa makanan yang dimakan oleh seseorang muslim hendaknya memenuhi dua syarat. Yang pertama yaitu makanan yang halal, yang kedua makanan yang baik. Makanan dan minuman yang halal. Kata halal berasal dari bahasa Arab yaitu halla yahillu hillan, yang berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan membolehkan. Sedangkan pengertian halal menurut istilah mengandung dua arti, yaitu yang pertama, segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya. Yang kedua, sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syarat. Nah, berkaitan dengan masalah makanan yang halal, maka hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Jasiyah ayat 13. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa makanan yang halal adalah segala sesuatu yang ada di alam raya ini halal untuk digunakan, sehingga makanan yang terdapat di dalamnya adalah halal. Selanjutnya, makanan dan minuman thayyib atau bergizi. Kata thayyib secara bahasa yaitu taharah atau suci. Sesuatu yang halal disifati dengan thayyib. Adapun yang dimaksud thayyib di sini adalah makanan-makanan yang bergizi, baik, dan sesuai dengan selera serta kondisi yang memakannya. Selain itu, makna baik atau bergizi juga biasanya diartikan berkhasiat pada tubuh manusia, mengandung zat-zat yang menumbuhkan, menyuburkan, dan menjadikan manusia sehat dan kuat. Nah, kata thayyib dijelaskan juga
pada Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 87, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Quran Surat Al-Maidah ayat 87. Selanjutnya, yang ketiga, jenis-jenis makanan dan minuman halal dan bergizi. Jenis makanan dan minuman yang halal dan bergizi merupakan semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Semua jenis makanan dan minuman tidak kotor, tidak menjijikan, dan semua jenis makanan yang tidak mendatangkan madarat. Jenis makanan halal dan bergizi. Di dalam Al-Quran banyak sekali sumber-sumber makanan yang telah diuraikan dengan berbagai jenisnya, yaitu yang pertama, 1. Makanan yang bersumber dari hewani. Yang kedua, makanan yang bersumber dari nabati. Yang pertama, jenis makanan yang berasal dari hewani. Salah satu perhatian Al-Quran terhadap kepentingan umat manusia untuk mengkonsumsi makanan terlihat pada tuntunan untuk memanfaatkan sumber makanan yang berasal dari hewani yang terdapat pada berbagai jenis binatang, yang diantaranya yaitu yang berasal dari darat dan laut. Adapun makanan yang berasal dari binatang yang hidup di darat telah dijelaskan secara eksplisit dengan lafaz Al-An'am, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 1. Dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 1 dijelaskan bahwa Allah menghalalkan jenis binatang ternak yaitu unta, sapi, kambing, dan kerbau, dan selain binatang yang menyerupai seperti domba dan rusa. Selain makanan hewani di atas, Al-Quran juga menjelaskan satu jenis burung yaitu salwa. Selanjutnya, di Al-Quran sangat jelas disebutkan bahwa manusia dianjurkan untuk mengkonsumsi hewan yang hidup di laut, terutama ikan. 2. Jenis makanan yang bersumber dari nabati. Di samping terdapat bahan-bahan makanan hewani, Al-Quran juga memberikan perhatian yang cukup besar terhadap sumber makanan nabati, baik itu berupa biji-bijian, buah-buahan, maupun sayur-sayuran yang pada umumnya dikembangkan oleh manusia lewat produksi pertanian. Secara umum, sumber-sumber makanan nabati mempunyai keistimewaan karena kaya akan kandungan mineralnya, seperti potasium, zat garam, kalsium, asam organik yang esensial sangat dibutuhkan untuk pemeliharaan darah dan menambahkan vitamin yang tersimpan di dalamnya. Telah disebutkan sejumlah ayat Al-Quran yang di dalamnya membahas tentang unsur-unsur nabati yang biasanya dikonsumsi manusia serta hewan dalam makanan obat-obatan seperti biji-bijian, diantaranya anggur dan sayur-sayuran. Selain ada jenis makanan yang halal dan bergizi, di sini juga ada jenis minuman yang halal dan bergizi. Dalam Al-Quran dan hadis disebutkan dalam minuman yang halal dan bergizi adalah minuman yang tidak membahayakan, tidak menghilangkan akal, dan tidak kemungkinan ada madaratnya atau keburukannya. Dari pengajian di atas, hukum syara mengikuti Al-Quran dan hadis untuk menjauhi minuman yang bersifat moderat seperti khamar. Salah satu jenis minuman yang halal dan bergizi yaitu diantaranya air putih, air kelapa, madu, perasan jeruk, susu binatang yang halal dengan syarat didapatkan dengan cara yang halal, dan lain-lain. Selanjutnya, hikmah mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Memakan makanan dan minuman yang halal bagi manusia dan kesehatan tidak sedikit jumlahnya, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan manusia untuk memakan makanan yang halal dari makanan sebelum memerintahkan mereka untuk mengerjakan amal soleh. Di antaranya hikmah mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi yaitu 1. Dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal,
lagi baik, maka tubuh akan menjadi sehat, ibadah semakin rajin, dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mencegah dari berbagai penyakit. Yang ketiga, terhindar dari resiko parasit-parasit yang membahayakan bagi tubuh. Yang keempat, mendapat ridha Allah. Yang kelima, makanan yang kita makan berkah.